Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Diana Erinawati dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi yang berikutnya atau KD yang ketiga, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Untuk KD yang ketiga ini ada beberapa tujuan yang ingin kita pelajari. Yang pertama yaitu menggolongkan karakteristik materi. Yang kedua menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian bagaimana sih cara mengklasifikasikan materi yang ada di alam? Kalian bisa perhatikan benda-benda yang ada di lingkungan kita. Ternyata diklasifikasikan atau digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu padat, cair, dan yang ketiga adalah gas. Untuk benda padat, contohnya di sini gambar ada es batu. Tentunya bukan hanya es batu ya, ada meja, ada kursi ya. Kemudian yang kedua adalah benda cair. Di sini contohnya air. Tidak hanya air ya, tapi juga bisa berupa sirup, bisa berupa es teh manis ya yang biasa kalian minum. Kemudian yang ketiga yaitu gas. Di sini contohnya adalah uap air. Kemudian masing-masing memiliki sifat yang berbeda ya. Yang pertama untuk benda padat ini sifatnya mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jadi bentuknya tidak berubah-ubah ya. Kemudian jarak partikel sangat rapat. Partikel-partikel tidak dapat bergerak bebas. Kemudian benda cair memiliki sifat mempunyai volume tertentu, tapi tidak mempunyai bentuk tetap, bergantung pada media yang digunakan. Jarak antar partikel lebih renggang. Partikel-partikel dapat bergerak bebas, namun gerakannya terbatas. Kemudian untuk benda gas, ini memiliki ciri tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Jarak antar partikel sangat renggang dan partikel-partikel dapat bergerak sangat bebas. Itu adalah perbedaan benda padat, cair, dan gas. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. Di sini disajikan pembagian materi bahwa materi itu terbagi menjadi zat tunggal dan campuran ya. Kemudian ada unsur dan senyawa, itu merupakan zat yang tunggal. Kemudian campuran, itu ada campuran yang heterogen, ada juga campuran yang homogen. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Ada 2 jenis unsur yaitu logam dan non-logam. Nah, cara pemberian lambang unsur ini ditemukan atau diusulkan pertama kali oleh ilmuwan yang bernama Jöns Jacob Berzelius. Menurut Berzelius, pemberian lambang unsur adalah sebagai berikut. 1. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. 2. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. 3. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Kemudian ada perbedaan lagi antara unsur logam dan non-logam. Unsur logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. 2. Dapat ditempa dan dapat diregangkan. 3. Merupakan konduktor listrik dan panas. Kemudian unsur non-logam, cirinya yaitu 1. Ada yang berwujud padat, cair, dan ada juga yang gas. Ciri yang kedua, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Ciri yang ketiga, non-konduktor, kecuali grafit. Nah, kemudian di sini disajikan
Ada tabel contoh unsur logam. Di sini ada 3 contoh ya. Yang pertama adalah aluminium. Nama Indonesianya aluminium. Lambangnya A besar, L kecil. Yang kedua, nama latinnya aurum. Nama Indonesianya emas dan lambangnya adalah A besar, U kecil. Yang ketiga, argentum. Nama Indonesianya perak, lambangnya adalah AG, A besar, G kecil. Kemudian contoh unsur non-logam. Diberikan 7 contoh di sini. Yang pertama, nama latinnya adalah oksigen. Kita biasa menyebutnya oksigen, lambangnya O besar. Yang kedua, hidrogen. Nama Indonesianya hidrogen, lambangnya H besar. Yang ketiga, karbon. Nama Indonesianya karbon, lambangnya huruf C besar. Yang keempat, nama latinnya sulfur. Nama Indonesianya belerang, lambangnya S besar. Yang kelima, fosforus. Nama Indonesianya fosfor, lambangnya P besar. Yang keenam, nitrogen. Nama Indonesianya juga nitrogen, lambangnya N besar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu iodium. Nama Indonesianya iodin dan lambangnya adalah huruf I besar. Nah, kemudian beberapa unsur memiliki kegunaan tertentu ya. Ini hanya diberikan beberapa contoh saja. Yang pertama, nama unsurnya adalah natrium, simbolnya N besar, A kecil. Kegunaannya sebagai bahan pembuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Yang kedua, strontium, lambangnya atau simbolnya S besar, R kecil. Digunakan untuk membuat warna merah kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Kemudian contoh yang lain adalah magnesium, simbolnya M besar, G kecil atau Mg. Ini paduannya digunakan untuk bahan pesawat. Dan iodin, simbolnya I besar, bahan untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam beriodium dan fotografi. Ini biasa kita gunakan kalau kalian mengalami luka ya. Kalian akan menggunakan iodin ini untuk antiseptik. Kemudian berikutnya, yang jenis yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi 2 atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya adalah air yang biasa kita jumpai, yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Air memiliki rumus H2O. Ini dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Hidrogennya ada 2, oksigennya ada 1. Ya. Tadinya hidrogen itu adalah gas, kemudian oksigen juga gas, kemudian setelah mereka bersenyawa akan menghasilkan benda yang berupa cairan atau H2O. Kemudian yang berikutnya, bagaimana suatu senyawa dapat terbentuk? Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, sifat air sebagai senyawa berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Pada suhu kamar, air berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen keduanya berwujud gas. Air dapat digunakan untuk memadamkan api, sedangkan gas hidrogen merupakan zat yang mudah terbakar dan gas oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah contoh senyawa dan penyusunnya. Air. Ya, ini tersusun dari hidrogen dan oksigen. Kemudian garam dapur atau NaCl, natrium klorida, unsur penyusunnya adalah natrium dan klorin. Yang ketiga, gula tebu atau sukrosa, unsur penyusunnya adalah karbon, hidrogen dan oksigen.
Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Ada dua jenis, yaitu homogen dan heterogen. Campuran yang homogen itu adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya, kalian membuat larutan gula, larutan garam, dan juga larutan sirup, ya. Kalau sudah tercampur di dalamnya, maka zat-zat itu tidak bisa dibedakan. Itu namanya campuran yang homogen. Kemudian campuran yang homogen di sini ada juga yang termasuk ke dalam asam, basa, dan garam. Untuk asam, ini memiliki ciri-ciri rasanya asam. Tidak boleh kalian coba kecuali asam yang berada di dalam makanan. Sifat yang berikutnya dapat menimbulkan korosi atau perkaratan pada logam. Sifat yang ketiga, bisa mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, ya. Apabila dicelupkan dalam larutan asam, maka kertas lakmus yang tadinya biru akan berubah warna menjadi merah. Kemudian pH atau angka keasamannya itu kurang dari 7. Contohnya di sini adalah jeruk. Larutan yang kedua yaitu basa. Kalian lihat contohnya di sini ada gambar sabun, ya. Basa memiliki sifat mempunyai rasa agak pahit. Ini juga tidak boleh dicoba, ya. Kemudian terasa licin di kulit. Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, pH-nya lebih dari 7. Contohnya adalah sabun. Ini biasa kalian gunakan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ini cirinya yaitu terasa licin di kulit. Kemudian yang ketiga, garam. Kalian perhatikan di sini ada gambar garam, ya. Garam memiliki sifat mampu menghantarkan arus listrik, tidak mengubah warna lakmus merah maupun lakmus biru. Jika terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka garam akan bersifat asam. Bila terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka garam akan bersifat netral. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengetahui suatu larutan sifatnya asam atau basa atau netral? Kita bisa menggunakan yang namanya indikator asam basa. Indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai ada dua jenis, yaitu alami dan buatan. Kalau yang alami ini bisa diambil dari berbagai jenis tumbuhan. Contohnya kunyit, kemudian bunga mawar, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Sedangkan yang buatan ini biasa kita jumpai di laboratorium, ya. Ada kertas lakmus yang berwarna biru dan kertas lakmus yang berwarna merah. Apabila suatu larutan bersifat asam, maka lakmus biru bila dicelupkan dalam larutan tersebut akan berubah warna menjadi merah. Apabila larutan tersebut basah, kita celupkan lakmus yang berwarna merah, maka akan berubah warna menjadi biru. Nah, ini adalah gambar dari percobaan kertas lakmus. Kalian perhatikan yang bagian gambar yang A yaitu sebelah kiri. Di dalam larutan asam, lakmus biru berubah warna menjadi merah. Berarti larutan A ini adalah asam. Bagaimana dengan larutan B? Kalian perhatikan. Oh, ternyata lakmus merahnya sekarang berubah menjadi warna biru. Berarti larutan B bersifat basa. Gampang, ya? Pasti kalian bisa mencobanya, ya, menggunakan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru.
Nah, kemudian kalau tadi kita sudah belajar tentang campuran yang homogen, kita lanjutkan dengan campuran yang heterogen, ya. Campuran ini terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lainnya secara sempurna, sehingga masih bisa dikenali zat penyusunnya. Contohnya, kalian perhatikan di sini ya, ada gambar campuran air dan minyak. Kalau kalian campur, nanti dibiarkan, maka minyaknya akan berada di permukaan atas dari larutan, ya, dari campuran itu. Nah, kemudian airnya akan berada di bawah. Kemudian contoh yang kedua adalah campuran pasir dan air. Itu merupakan contoh dari campuran yang heterogen. Kemudian yang berikutnya, nah tadi kita sudah belajar ada unsur, ada senyawa, dan campuran. Nah, kita bisa lihat perbedaan sifat dari ketiganya. Yang pertama, unsur ini adalah zat tunggal, tidak dapat diuraikan dan terdiri atas satu jenis atom. Yang kedua, senyawa, zat tunggal, dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau lebih, dan memiliki perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Yang ketiga, campuran, dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih, dan perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Itu merupakan perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Nah, dari materi yang tadi kita sudah pelajari, ternyata bisa kita ambil kesimpulan atau rangkumannya, ya. Yang pertama, materi berdasar wujudnya dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan gas. 2. Berdasarkan susunannya, materi yang ada di alam diklasifikasikan menjadi zat tunggal atau murni, yang terdiri dari unsur, senyawa, dan campuran. 3. Unsur adalah zat tunggal atau murni yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan cara kimia. 4. Senyawa adalah zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan secara kimia menjadi dua zat atau lebih. 5. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya dengan tidak mempunyai komposisi yang tetap. 6. Larutan adalah campuran yang homogen, tersusun atas zat terlarut dan pelarut. Nah, berikut ini ada soal latihan. Kalian bisa buka ya buku kalian pada halaman 129. Kalian kerjakan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya. Kalian kerjakan sendiri di rumah. Berarti materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan pakai sabun ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum.